Mbah, di banyak desa ada satu tempat yang selalu ramai, tapi jarang dibicarakan terang-terangan. Rumahnya sederhana, pintunya selalu tertutup, tapi antrian tamunya panjang. Isinya kebanyakan perempuan. Mereka datang bukan karena sakit parah, bukan karena kerasukan, tapi karena satu hal yang sering bikin orang gelap mata, asihan. Katanya biar disayang pasangan, katanya biar rumah tangga utuh, katanya biar mantan balik. Dukun itu terkenal ampuh. Tapi ada satu keanehan yang lama-lama disadari warga. Banyak perempuan masuk rumah itu, tapi tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada yang pindah mendadak, ada yang jadi pendiam, ada yang hilang kontak dengan keluarganya. Dan yang paling mencurigakan, setiap ditanya, mereka selalu menjawab kalimat yang sama. Udah selesai, jangan dibahas lagi. Cerita ini bukan tentang jin, bukan tentang setan, tapi tentang manusia yang menyamar jadi penolong, lalu menjadikan kepercayaan orang sebagai senjata. Dan semua bermula dari satu laporan kecil, yang awalnya tidak dipercaya siapapun. Dukun itu dipanggil orang Mbah R. Umurnya sekitar 50-an. Bicaranya halus, pakaiannya sederhana. Kalau ketemu warga, selalu nunduk dan senyum kecil. Nggak ada yang mencurigakan dari luar. Rumahnya berada di ujung desa, agak masuk ke dalam Tubun Singkong. Kalau malam, lampu terasnya selalu redup. Katanya biar energinya tenang. Perempuan-perempuan yang datang ke sana biasanya datang sendirian. Kadang diantar teman tapi jarang ditemani keluarga. Mereka datang dengan masalah yang hampir sama. Suami berubah dingin, pacar menjauh, hubungan terasa hambar. Dan Mbah R selalu menjawab dengan kalimat yang bikin yakin. Ini bukan salah kamu, cuma ikatannya aja yang lepas. Ritualnya terlihat sederhana, tidak ada sesajen aneh, tidak ada bacaan keras. Hanya doa pelan, air putih, dan satu syarat yang selalu disebut belakangan. Ritual ini harus dilakukan sendiri, tanpa saksi. Kalau ada orang lain, energinya pecah. Awalnya para perempuan itu pulang dengan wajah lega. Beberapa bahkan bilang hasilnya terasa. Pasangannya jadi lebih perhatian, chat dibalas cepat, telepon tak lagi dingin. Itu yang bikin Mbah R semakin dipercaya. Tapi warga mulai sadar satu hal kecil yang janggal. Setiap perempuan yang datang lebih dari 2 kali, perlahan menghilang dari pergaulan. Tidak ikut arisan, tidak datang ke pengajian. Kalau bertemu di jalan, mereka menunduk dan mempercepat langkah, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Sampai akhirnya seorang ibu datang ke rumah kepala desa sambil menangis. Anaknya, Nisa, perempuan 23 tahun, pamungkas keluarga itu, pergi ke rumah Mbah R untuk ritual asihan, dan tidak pernah pulang ke rumah lagi. HP-nya mati. Barang-barangnya masih di kamar, tapi Nisa seolah menghilang dari hidupnya sendiri. Dan saat nama Mbah R disebut, ibu itu cuma berkata lirih, "Anak saya pulang, tapi bukan sebagai dirinya." Setelah Nisa tak pernah benar-benar kembali seperti dulu, warga mulai memperhatikan satu pola yang sama. Semua perempuan yang berubah pernah menjalani ritual lanjutan di rumah Mbah R. Ritual pertama selalu ringan, doa, air putih, saran menenangkan. Tapi kalau klien datang lagi, alasannya hampir selalu sama. Asihannya mulai bekerja, tapi perlu penguatan batin. Penguatan batin itu dilakukan malam hari. Lampu rumah dipadamkan sebagian, pintu dikunci dari dalam, dan selalu ada satu kalimat yang diulang-ulang. Kalau kamu ragu, ritualnya gagal. Kalau gagal, akibatnya ke kamu sendiri. Beberapa perempuan yang akhirnya berani bicara mengaku hal yang sama. Mbah R tidak pernah memaksa di awal. Ia menekan secara psikologis. Ia menakut-nakuti. Hubungan akan hancur total. Pasangan akan pergi selamanya. Atau hidup mereka akan berantakan. Semua disampaikan pelan, seolah nasihat orang tua. Ada satu korban yang akhirnya mau bersaksi. Sebut saja Lina. Lina bilang ia datang 3 kali. Di pertemuan ketiga, Mbah R bilang ritualnya harus disempurnakan. Ini bukan nafsu, ini proses. Kalau kamu percaya, kamu harus pasrah. Lina tidak pernah menceritakan detailnya. Ia hanya bilang satu hal yang membuat warga terdiam. Aku pulang, tapi rasanya seperti meninggalkan sebagian diriku di rumah itu. Sejak malam itu, Lina berhenti bekerja, menutup diri, dan menolak bicara tentang asihan. Yang lebih mengerikan,
bukan cuma 1 atau 2. Warga menghitung, dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 7 perempuan mengalami hal serupa. Sebagian pindah desa, sebagian menghilang dari lingkungan, dan ada yang memilih diam karena takut atau merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dan Mbah R masih membuka praktik, masih didatangi tamu. Karena di desa itu, tidak semua orang berani melawan orang yang dianggap punya ilmu. Sampai satu keluarga memutuskan tidak lagi diam. Dan dari situlah, masalah ini mulai keluar dari rumah Mbah R dan masuk ke ranah hukum. Keberanian itu datang dari keluarga Nisa. Ayahnya, orang sederhana yang jarang bicara, datang ke kantor desa ditemani satu saksi, Lina. Bukan untuk marah, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk melapor. Masalahnya, laporan itu tidak langsung diterima. Alasannya klasik, tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi saat kejadian, dan yang paling sering diucapkan pelan-pelan, ini urusan pribadi. Di desa kecil, urusan pribadi seringkali aib, dan aib lebih sering disimpan daripada diungkap. Lina mulai ditekan. Ada yang menyarankan agar ia jangan memperpanjang masalah. Ada juga yang bilang, kalau benar, kenapa baru sekarang ngomong? Tekanan itu membuat beberapa korban lain yang awalnya mau bersuara memilih mundur. Takut nama keluarga rusak, takut disalahkan, takut tidak dipercaya. Tapi satu kesalahan dilakukan Mbah R. Ia terlalu percaya diri. Ia mulai meminta ritual lanjutan pada seorang perempuan yang ternyata punya kerabat di luar desa. Perempuan itu sebut saja Rina, menceritakan semuanya ke kakaknya di kota. Dan untuk pertama kalinya, cerita tentang Mbah R keluar dari lingkar desa. Pendampingan hukum datang. Psikolog dilibatkan. Korban mulai dicatat satu persatu. Pola yang sama muncul. Datang karena asihan. Ritual dilakukan tertutup. Ada tekanan batin. Lalu korban diminta diam. Bukan karena ilmu, bukan karena kekuatan gaib, tapi karena manipulasi dan kekuasaan. Saat kabar itu menyebar, warga desa mulai terbelah. Ada yang masih membela Mbah R, ada yang mulai ragu, dan ada yang baru sadar. Selama ini mereka ikut menutup mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah Mbah R tidak menyalakan lampu. Seolah pemiliknya tahu, gelap yang ia buat pada orang lain akhirnya akan kembali ke dirinya sendiri. Pagi itu, suasana desa berubah. Beberapa orang dari luar desa datang bersama aparat. Bukan ramai, bukan ribut. Tenang, tapi tegas. Rumah Mbah R didatangi. Pintu dibuka. Tidak ada perlawanan. Di dalam rumah itu, tidak ditemukan benda gaib mencolok. Tidak ada patung, tidak ada jimat aneh. Yang ditemukan justru catatan nama-nama klien jadwal ritual malam dan beberapa rekaman percakapan di ponsel lama. Isinya bukan mantra, tapi kata-kata manipulatif. Kalimat yang sama diulang ke banyak korban. Kalau kamu mundur, akibatnya kamu sendiri yang tanggung. Ini jalan satu-satunya. Jangan cerita ke siapapun. Satu persatu korban dipanggil, didampingi, tidak diinterogasi, tidak disalahkan. Dan disitulah fakta paling menyakitkan muncul. Tidak satupun korban datang dengan niat buruk. Mereka datang karena percaya. Percaya pada orang yang dianggap lebih tahu. Percaya karena sedang lemah. Percaya karena tidak punya tempat lain untuk mengadu. Warga yang dulu membela Mbah R mulai diam. Beberapa menunduk, beberapa menangis. Karena akhirnya mereka sadar yang disalahgunakan bukan ilmu, tapi kepercayaan. Mbah R resmi ditahan, bukan karena isu gaib, bukan karena ilmu hitam, tapi karena perbuatan nyata yang melukai banyak orang. Proses hukum berjalan, pelan tapi pasti. Sebagian korban memilih tampil, sebagian tetap memilih diam, dan itu dihormati. Nisa akhirnya pindah kota. Lina mulai perlahan pulih dengan pendampingan. Rina kembali bekerja. Mereka tidak baik-baik saja seketika, tapi setidaknya mereka tidak lagi sendirian. Rumah Mbah R kini kosong, pintunya terkunci, tak ada lagi antrian malam. Dan desa itu belajar satu hal penting,
Bahaya terbesar bukan selalu dari makhluk tak kasat mata, tapi dari manusia yang menyamar sebagai penolong lalu memanfaatkan kelemahan orang lain. Bro, cerita ini bukan buat menghakimi kepercayaan siapapun, tapi buat ngingetin, kalau ada orang yang meminta kamu diam, meminta kamu pasrah tanpa batas, dan membuat kamu takut untuk bicara, itu bukan pertolongan. Diam bukan perlindungan, dan kebenaran selalu punya cara untuk keluar. Balik lagi di SDBARTAI, terima kasih sudah dengerin sampai tamat.